Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the POA, Podcast of American Corner. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu anggota perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin boleh perkenalan diri dulu? Halo halo, Halo. halo, kenalin, saya Arda, lebih tepatnya bukan anggota, Sivitas begitu ya, tapi Oke, pustakawan pustakawan. UMY. Oke, mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu, maksudnya Mhm, Mbak Arda ini siapa sih gitu? Lebih lanjut, tadi kan kayak cuma sekedar pustakawan gitu. Mungkin boleh oke. lebih mendalam dikit aja. Eee, Siapakah saya? Oke, jadi, teman-teman, alhamdulillah, saya pustakawan dan saya pernah meraih, awards sebagai pustakawan terbaik Oke, versi, Perpustakaan Nasional. Sudah lalu ya, masa udah lalu. lama ya. Iya, dan mungkin juga teman-teman bisa lihat gitu ya, ada beberapa publikasi saya baik di jurnal nasional maupun internasional. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Tapi untuk kedepannya kita bakal banyak perbincangan nih. Salah satunya yang mungkin aku tertarik untuk dibahas itu adalah tentang perpustakaan itu sendiri. Oke. Untuk kedepannya mungkin kita lebih bisa ngobrol saling bertatapan gitu. Mbak Arda bisa? Oh, Soalnya boleh tadi boleh kayaknya boleh boleh. lebih Oh gitu mau ya? berinteraksi sama ini nih, Oh ya? eee, Oke oke, baik. penonton nih. Nggak Siap, apa-apa? nggak apa-apa, it's Oke. okay. Oke, mungkin kita nggak usah langsung ke topik utama kita pada hari ini ya. Mungkin boleh tanya-tanya dulu terkait, perpustakaan itu sendiri. Nah, kalau aku mau ngejelasin, aku itu soal perpustakaan ya, kan Mhm, perpustakaan itu, tempat untuk meminjam buku atau baca buku gitu. Nah, aku baru suka buat datang ke perpustakaan itu waktu kuliah. Nah, kalau Mbak Arda sendiri gimana? oke. Saat jadi mahasiswa ya berarti Iya, ya? betul. Iya, tidak jauh berbeda memang ya, apa panggilannya, Kak saya. Jadi Nggak kalau usah panggil nama aja nggak oh apa-apa. iya, jadi kalau dulu memang, harus sebut tahun ya, dulu saya mahasiswa pun sama gitu, jadi tahu perpustakaan itu ya saat kita di, eee, tempat sekolah ya, institusi Mhm, pendidikan, betul betul. kayak dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Padahal sebenarnya ada loh perpustakaan yang nggak di institusi pendidikan, Oke, gitu. Karena kan jenis perpustakaan banyak ya, itu. betul betul. Jadi, memang, banyak orang yang taunya perpustakaan adalah perpustakaan di institusi pendidikan. Mhm. Nah, kalau, bicara terkait pemanfaatan perpustakaan ya, kalau zaman dulu tuh gitu ya, kita kayak zaman dulu kayak kita beda jauh banget Jauh, ya. ya sebenarnya nggak juga sih, Mbak. Oke. Nah, kalau waktu kuliah dulu, baik S1 maupun S2, itu memang, eee saya nggak tahu ya, dari sayanya sendiri itu lebih nyaman kalau mengerjakan tugas, paper, itu memang di perpustakaan, Oke, gitu. Kalau dulu itu kan kayak belum in banget gitu ya, mhm, atau kita yang kudet juga bisa ya. Tapi kayak nggak semasif sekarang gitu, sumber daya informasi yang bisa diakses online tuh tidak semasif sekarang-sekarang ini, gitu. oke. Itu sih. Jadi, lebih nyaman kalau untuk, ke perpus atau mungkin sambil nongkrong di kafe, Ah, gitu. berarti kalau Mbak Arda sendiri, waktu ke perpustakaan itu rata-rata di zamannya Mbak ya? Yang mana waktu kuliah iya Gitu mungkin ya? kan Oke. karena percepatan teknologi juga, jadi kayak, transisinya itu kerasa banget gitu. Betul Kalau betul. di zaman Mbak mungkin Mhm. ke perpustakaan itu lebih sering kalau mau ngerjain tesis atau ya yang berbau dengan kuliah lah intinya. Tapi kalau sekarang mungkin aku ngelihatnya sebagai mahasiswa yang sekarang duduk di semester 4, perpustakaan itu sekarang udah arahnya ini berubah nih, nggak cuma, Mmm, cuma buat baca buku doang, bener nggak? betul betul, Iya, karena iya. menurut aku nih ya, Mbak, perpustakaan itu harus bisa ngikuti perkembangan juga. Kalau dari dulu kan yang kita tahu perpustakaan itu kayak tempat yang kalau dalam bahasa Inggris ya, itu nerd banget. Jadi orang-orang yang bahasanya itu kutu buku banget. Jadi yang kayak cuma orang-orang yang berkutat atau yang suka buku doang yang bisa ke perpustakaan. Tapi seiring berjalan waktu, sekarang perpustakaan itu kayaknya udah jadi tempat yang nyaman ya buat mahasiswa kalau aku ngelihatnya sih. Kita bisa ngerjain tugas bareng seperti itu. Menurut Mbak gimana? Apakah itu benar sebagai seorang pustakawan di sini?
Iya, kenapa perpustakaan berubah? Ya karena user-nya juga berubah, Oke, gitu. Karena betul. tadi Aksa bilang, perkembangan teknologi, betul itu sangat terlihat gitu ya kalau kita baca-baca literatur itu dijelaskan bahwa, eee, ini kita beda mewakili masing-masing generasi kita ya. Oke, siap. Nah, kalau Bentar, kita lihat Mbak ini generasi apa nih ngomong-ngomong? milenial ya? Milenial ya? Iya, sampai 96 lah, milenial lah. Oke, berarti aku Gen Z Nah, ya? Gen Z, oke. Oke, jadi Nah, teman-teman yang Gen Z kalau relate boleh nanti ya komen di bawah ya. oke, nah baik tadi sampai oh ya beradaptasi karena memang, kalau tadi kita lihat ya, generasi milenial itu banyak sekali, karakternya gitu ya. Salah Oke, satu yang menjadi poin dan itu berhubungan dengan perubahan perpustakaan adalah adaptable. Jadi dia harus bisa beradaptasi gitu ya, dan dia akan cepat beradaptasi karena generasi milenial ini kan kayak generasi transisi gitu ya dari mhm, yang, apa namanya, belum sama sekali ada teknologi tapi masih belum masif iya masih sampai awal-awal ya? kepada iya, sampai sekarang yang semua serba teknologi. Oke, Nah sementara Gen Z ini lahir sudah dalam kondisi teknologi apa-apa dalam hidupnya gitu kan. mhm, Nah, sehingga, peran perpustakaan itu tadi, terkait dengan karakteristik dari, generasi milenial dan Gen Z ini. Kalau Gen Z ini, kita lihat di literatur, dia lebih fleksibel, dia menyukai sesuatu yang, apa namanya ya, bisa diakses kapan pun dia mau, gitu oke ya. betul. Nah, sehingga kalau perpustakaan, nanti kita akan berbicara juga tentang ruang ya, Oke, ruang. saya heeh. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa perpustakaan adalah tempat meminjam dan mengembalikan buku, itu dulu iya, tapi sekarang lebih kepada ruang itu tadi. Oke, Nah, ruang di mana sebenarnya, kita bisa beradaptasi dengan karakter si Gen Z ini. Tadi ada satu, dia, aksesibel gitu ya, jadi aksesibilitas. Kemudian yang kedua, dia suka sesuatu yang dikerjakan secara kolaboratif. Gitu. betul. Sehingga ada banyak sekali komunitas-komunitas ya, yang itu bukan yang ketawa-ketiwi selesai, tapi juga ada produktivitas sebenarnya di sana, ada Betul, betul produk, ada banget. output ya. Nah, kemudian juga dia suka sesuatu yang aplikatif. Contohnya? Contohnya, langsung ke perpustakaan ya. Nah, Oke, coba kita lihat ya track record peminjaman buku. Kalau ini tadi sempat nyari juga datanya. mhm. Kalau dia di tahun 2020, Sebelum pandemi ya? 2022 ya 2022 itu kita lihat 5 apa namanya, 10 daftar buku yang sering dipinjam. Itu sifatnya yang keprodian semuanya. Jadi kayak Oke, ekonomi syariah, marketing gitu-gitu ya yang kita punya prodi. Tapi makin ke sini, makin banyak buku yang dipinjamnya itu yang apa, self development ya? itu salah satu genre yang aku suka sebenarnya, Mbak. Iya kan? Jadi, sesuatu yang benar-benar, "Kak, aku banget atau kamu banget?" Gitu Iya, loh. Itu betul. yang kamu butuhkan gitu, tidak hanya bersifat akademis ya bacaannya, jadi Mhm. yang self development itu. Jadi itu bisa kita lihat gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya tadi, adaptasi dari perpustakaan. Kalau dulu bener, kan aku masuk perpus itu 2014. 2014, berarti kurang 2014, lebih ya sudah Allah, 10 10 tahun ternyata ya. tahun ya, heeh. 2014 itu kayaknya aku masih Ya Allah, masih baru SD. Allahu Akbar, SD mau iya. ke SMP kayaknya. Agak perih ya, tapi nggak Iya, apa-apa lah nggak ya itu apa-apa. kenyataannya. Jadi di tahun itu tuh, kami dengan para SDM yang sudah purna ya, Oke. itu kalau pinjam buku tuh bisa ngantri gitu loh. Bener kita pakai barcode, tapi kan di buku kan kita kasih stempel tanggal Mhm. kembali itu loh. Nah itu jadi antriannya bisa panjang banget gitu. Nah sekarang ini setelah pandemi terutamanya, kunjungan kita tidak pernah kembali seperti Seperti tahun dulu. dulu heeh. Coba ya, tadi aku tuh dapat data. Mhm. Jadi memang, kalau bicara ini kan harus data real ya. Betul. Nah, Sekarang jadi apa-apa based on data ya soalnya. oh jelas, biar kita mengurangi asumsi. Oke, nah yang di tahun, 2022 itu dia kunjungannya, 34.000 lebih. Per dari Dari periode. satu tahun, satu Oke. tahunnya itu ya, satu tahunnya 2022 itu ada 34.000 lebih, kemudian 2023-nya itu 37.000
Ribu. Sementara kalau dulu sebelum pandemi jauh gitu ya, tepatnya 2015, itu bisa sampai 51.000. 51.000? Iya, bahkan tertinggi itu Rekor berapa tuh? dicetak 63.000 Di tahun? di tahun 2017. Jadi kalau sekarang lah berkurang banyak ya. Sangat sih, Mbak. Sangat ya, Iya, up to 20.000 sekian ya. betul. Tapi ketika itu terjadi, itu bukan sesuatu yang, tabu buat perpustakaan, gitu Benar ya. benar banget. Kalau, kita harus mengikuti alhamdulillahnya pustakawannya itu generasi-generasi milenial, sehingga dia cepat sekali beradaptasi. Untuk belajar hal baru pastinya kan. Iya, menyesuaikan dengan Gen Z Gen Z. tadi, mhm. Nah, bentar, ini ngomong-ngomong soal Gen Z ya, mungkin, Oke. karena banyak sekali informasi yang didapat di zaman sekarang ya, Gen Z itu mungkin merasa mendapat informasi itu nggak cuma dari perpustakaan gitu. Oh, Jadi, selebih dari itu kayak mungkin lebih banyak lihat dari sosial media mungkin. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, eee, selain di perusahaan itu sendiri, Gen Z itu juga kalau misalkan mau nugas ya, kalau aku ngerasainnya sebagai mahasiswa, itu kita coba cari tempat-tempat kafe gitu, Mbak. Kafe yang kan ada nih kafe yang memang buat nongkrong atau nongki-nongki bareng temen. Ada juga kafe yang, dia itu didesain seperti buat untuk kerja gitu, buat nugas gitu. Kalau Mbak sebagai milenial nih, ngerasa tempat itu cocok nggak sih? Maksudnya kayak, apa mending di perpustakaan aja? Walaupun itu pasti balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau oh. dari aku sebagai Gen Z, wah aku Gen Z Mmm, banget nih kayaknya. Dari aku sebagai generasi Z ya, oke. generasi dari tahun 1998 sampai 2006 itu, kalau aku personally aku kurang sih, Mbak. Karena satu, kalau aku Kurang di gimana maksudnya? Kurang di kurang. perpus? Di kafe? Iya, kalau di kafe sebagai tempat, apa ya, tempat untuk nugas atau Mmm, buat kerja kelompok, menurut aku nggak efektif gitu. kalau di kafe? Iya, justru malah nggak efektif. Ini Iya. personal aku ya, Oh, karena wow. pasti di kafe kan nggak cuma kita dong, Mhm. pasti ada kumpulan-kumpulan orang lain gitu. Kalau aku ya, anggapnya lebih efektif itu kita memanfaatkan fasilitas yang udah disediakan di kampus gitu. Contoh, kebetulan di UMY sendiri ya teman-teman, di UMY sendiri kan banyak banget ya fasilitas buat belajar bareng, mau itu di perpus, di banyak sekali tempat seperti di Amcor, seperti ini ya, American Corner, atau di Warung Perancis juga bisa. Terus di perpustakaan sendiri kan juga ada beberapa lantai tuh, itu bisa Betul. dimanfaatin juga buat kita belajar bareng atau cuma sekedar browsing internet gitu. Dan pasti lebih nyamannya itu karena lebih kondusif, Mbak. Itu concern utama aku. Oh, iya, agak, berbeda mungkin ya. Jadi Iya, kalau, aku baca gitu ya, ada sebuah terkait ini tadi ya, ngafe, Gen Z, nugas, dan kerja mungkin ya. oke. Nah, kalau ada satu artikel gitu di majalah Mata Jendela. Jadi majalah itu majalah seni budaya, yang apa, merilis gitu ya, sesuatu yang baru begitu Mhm. ya. Salah satu tulisannya di sana ada kutipan dari, siapa nama penulisnya aku lupa, tapi judul bukunya itu The Great Good Place. Oke, Nah, yang di bukunya itu dia ada sebutkan. Jadi, dia sebutkan di sana ada yang namanya ruang ketiga. ruang ketiga. Iya, Nah, ruang definisinya gimana ketiga. tuh? Jadi kalau kalau gini, jadi antara rumah, Mhm. kantor, kalau kalau yang aku ya Oke. kantor, rumah dan kantor. Kalau kamu berarti kan rumah dan kampus gitu Iya, misalnya ya. betul. Nah, itu ada ruang ketiga, di mana ruang ketiga ini yang sebenarnya dia, menjadi transit gitu ya. Jadi Oke, kalau rumah itu kan sesuatu yang private gitu ya, betul. sangat private. Kemudian kalau kantor sangat formal Mhm. dengan segala, Hiruk-pikuknya, iya, aturan-aturannya pastinya. pressure kerjanya pasti. Betul. Nah, itu dia, apa, menyebutkan di sana, di tulisannya itu, kalau ruang ketiga ini ada beberapa indikator, Oke, yang gitu ya. pertama, Yang pertama, playful mood. playful Mood, mood. iya. Nah, ruang ketiga ini arahnya ke tadi itu, ke kafe-kafe ini. Oke, Bayangkan ya, kalau aku baca, karena memang kebetulan suka jajan ya, suka suka jajan. jajan. Jajan dalam arti makanan,
Bentar Nah bentar, itu tapi kalau di Gen Z itu bahasanya bukan jajan, Mbak, apa? self reward kita Self bahasanya. reward, oh iya, Iya jajan berkedok self reward gitu ya, iya, oke. Walaupun, kalau self reward itu kan ada capaian dulu harusnya ya? betul. Kalau kita pencapaiannya sesimpel kayak tugas dari dosen A nih udah kelar, Oke kita oke. perlu self reward. Oh, Beli oke. misalkan kita beli kopi misalkan Itu yang self minimal reward. 30.000 Oh, gitu. iya. Gitu Minimal contohnya. itu tadi? Kalau 30.000 ya? tergantung, Mbak, karena aku ngelihatnya kan makin ke sini harga makin naik kan, Oh, gitu. gitu. Oh, oke, Oh tadi sorry, saya potong, lanjut boleh. oke. Jadi, ruang ketiga ini yang satu playful mood. Jadi kafe ini didesain disesuaikan dengan kebutuhan, atau karakter, si sasarannya. Oke. Jadi Ada kafe target market ya intinya? iya, coba tengok kafe-kafe itu ya cozy gitu ya, Cozy. jadi kayak nyaman, Mhm. terlepas dari aturan buka jam, tutup jam gitu ya. Tapi, istilahnya semua di situ tuh, bikin kita nyaman gitu. Itu yang pertama karakternya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan, eee, komunikasi sebagai main activities-nya, Betul. gitu. Nah, ini yang tadi, yang kayak, Aksa sampaikan tadi, bahwa kalau di bukunya kan dia sebutkan bahwa aktivitas utamanya adalah, berkomunikasi. Sementara ada banyak yang di sana tidak hanya berkomunikasi, artinya, Apa nih? hahaha, hihi aja gitu Iya, ya. maknanya macam-macam ya, kayak Iya, nggak beneran komunikasi secara intens, betul. tapi kayak ya paham sendirilah ya. Betul. Jadi dia, ada, interaksi, ada penugasan gitu yang sekarang ini tidak selalu yang datang ke sana itu ngobrol, tapi ya itu tadi bekerja ataupun, mengerjakan tugas kuliah tadi relate. Karena saya bilang sebenarnya nggak semuanya juga gitu ya, bisa kondusif. Mhm. Sekali lagi, kita ketika di third place ini, di ruang antara itu kita tidak ada tanggung jawab untuk menyambut siapa yang datang. Betul. Terus kita juga, itu bukan cuman kita doang yang di sana, Mhm. tapi orang banyak. Sehingga kalau pas anteng ya anteng, kondusif ya kondusif, kalau pas rame, brutal ya brutal gitu kan, rame banget. Nah itu sebenarnya juga menjadi, fenomena menarik yang dicoba diangkat oleh perpustakaan Aksa. Oke. Nah, coba ya, coba aku mau kasih ini, nanti teman-teman juga bisa, memikirkan gitu ya. Perpustakaan yang ada kafenya atau kafe yang ada perpusnya? Kira-kira Aksa milih yang mana? Oke, ini menarik sih, tapi, Coba. kalau aku ya, dua-duanya oke, tapi menurutku akan lebih menarik jika, perpustakaan ada kafenya. Perpustakaan ada kafenya. Iya, kenapa begitu? Aku coba jelasin dikit ya, dari pandanganku sebagai Mhm mahasiswa yang mhm. akhir-akhir ini lagi sering ke perpustakaan. Jadi kalau aku melihatnya mungkin, kafe ya, kafe itu kan maksudnya, gini, tempat di mana kita bisa bahasa Jawanya dekem ya, dekem nggak sih? Dekem. Dekem? Maksudnya berdiam diri, sorry, Diam diri. Oh, berdiam oke. diri di satu tempat dengan mengerjakan suatu atau ngobrol bareng teman atau ngerjain tugas gitu. Iya iya. Nah, sedangkan perpustakaan itu adalah yang sama sebenarnya, sebuah tempat yang sama. Ini dalam definisiku ya, Mhm. definisiku seperti itu. Nah, bedanya kalau perpustakaan itu kan, mungkin bagi aku lebih kondusif gitu, dan itu ranahnya masih dalam suatu institusi. Nah, tapi yang jadi lebih menurutku lebih nyaman ya, Mhm. itu kita dapat jaminan kondusif, yang mana itu kalau dari aku personal, itu penting banget untuk menjaga kefokusan kita dalam mengerjakan sesuatu, seperti itu. Tapi kalau misalkan, eee, di suatu tempat ya atau Mhm. perpustakaan itu punya kafe, nah itu bakal jadi, ya kombinasi yang menarik sih. Karena kita bisa pesan sesuatu Heeh. dan kita bisa ngerjain tugas, tapi di tempat yang kondusif gitu. Ah, Jadi menurut aku oke. itu pasti bakal jadi tempat yang, ya berpotensi untuk lebih ramai didatangi mahasiswa ya. Oke, semoga ya. Semoga. Karena perpustakaan UMY ini salah satu, perpustakaan yang, cepat sekali beradaptasi gitu ya, mampu Betul. beradaptasi dengan dihadirkannya Lipcore Cafe di lantai 1. Oke, bener banget. Nah, cuman, gini,
Jadi kalau misalnya ya kembali lagi Gen Z itu masing-masing orang punya karakteristik, atau, habit belajar yang berbeda. Benar. Kalau untuk mahasiswa yang dia, marketing, desain, kemudian dia, sesuatu yang, jurusannya itu jurusan-jurusan komunikasi gitulah ya. Aku contohnya. Komunikasi? Aku ilmu komunikasi, Mbak. Ilmu komunikasi. Nah, itu, dia ada yang beberapa itu nyaman untuk kerja di kafe karena apa? Karena ada inspirasi gitu. Ah, Ya, yang terlepas tadi ya kondusif atau tidak, karena sekali lagi yang namanya ruang antara tadi, kalau kita sederhanakan kafe, kita tidak punya, power untuk, mengatur siapa yang masuk dan siapa yang, iya, boleh betul. Karena berbicara di luar gitu. kontrol kita ya. Betul. Nah, tapi di sisi lain nih ada orang-orang yang tadi, nggak suka banget kalau ada aturan gitu. Oh, kalau Ah, mau masuk ke perpustakaan harus jadi anggotanya. Oh, kalau mau masuk ke perpustakaan harus lengkap nih dari ujung rambut sampai ujung betul. kaki, Nggak kan boleh ada celana pendek gitu. betul. Nah, itu, satu sisi dia menjadi, persyaratan untuk Aksa bilang tadi kondusif karena ada aturan. Mhm. Tapi di sisi lain orang-orang, atau, ya orang yang tidak suka aturan bukan tidak suka aturan, gimana Ada ngomongnya? dong, pasti ada dong orang yang nggak Iya, suka aturan, tapi maksudnya orang yang tidak bisa apa ya, lebih suka menerima. aksesibilitasnya tinggi gitu, Iya, lebih suka itu, bahasanya gitu ya? mhm Oke, mhm, lebih suka itu, lebih nyaman kalau di kafe di itu kafe, tadi, oke. iya, Ya cukup menarik lah ya, betul. tapi menurut aku seiring berjalannya waktu, Mhm. karena apa ya, karena Gen Z ini semakin bahasanya itu mendominasi ya, mendominasi masyarakat di Indonesia ya terutama, dan rata-rata orang yang Masyarakat kuliah milenial mau punah sih. enggak begitu maksudnya, tapi maksudnya anggapannya the future of Indonesia kan Oh, di tangan enggak, Gen Z, oh kan iya, nanti bakalan mmm, maksudnya 20 tahun ke depan kan iya, ya harusnya kita yang gantiin ya, karena kan kalau dari, rencananya kan Indonesia Emas ya. Nah mhm, itu ya jadi salah satu apa ya, menurut aku nih ya, jadi tanggung jawab yang masih muda-muda kayak aku gini gitu. oke, Tapi, iya. ngomong-ngomong perpus ya, aku itu punya fun fact nih. Aku selama hidup kurang lebih udah 22 tahun, Selama hidupnya ya, aku baru pertama kali namatin buku itu di tahun 2021. satu buku, Ngenamatin sebuah buku, ah itu hah, pertama kali waktu umur aku 20 tahun, atau tahun 2021 lah intinya. 1 buku 1 tahun? Bukan, maksudnya gini, Sepanjang hidupnya cuman satu buku yang ditamatin? bukan, maksudnya buku pertama yang aku tamatin, Heeh, itu di tahun 2021, oke, sedangkan umur aku di waktu itu kurang lebih udah mau 20 kalau nggak salah, mhm, intinya gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong soal buku itu tadi, mhm. jadi aku tertarik untuk mulai baca buku, itu saat pandemi sebenarnya, Mbak. Oh Yang iya, mana itu kan pasti semua orang punya struggle-nya betul masing-masing. Nah, di betul. situ aku karena bahasanya gabut lah ya di waktu itu ya, aku coba buat beli buku. Oh, jadi nggak ikut yang sepeda-sepeda itu enggak ya? Lebih memilih kan waktu Oh iya, pandemi in rame, banget tuh in banget, bersepeda, kamu pilih yang bersepeda. buku? Aku coba baca buku. Nah, Oke, bukunya aku masih hafal banget namanya. mhm, Sama namanya? yang lagi rame sekarang, Clash of Champions tahu kan? Oh ya, Nah, jadi buku yang aku baca itu karyanya Iman Usman, namanya judulnya Masih Belajar. Nah, di situ buku itu aku kayak kerasa banget itu membantu aku banget gitu untuk beberapa tahun ke depan, sampai sekarang lah intinya gitu. mmm, Nah, jadi Iman Usman ini kan kayak bahasanya itu co-founder-nya dari Ruang Guru itu yang bikin, oh, program Clash of Champion itu mhm, yang lagi rame sekarang kan. Jadi satu hal yang aku bener-bener dapet nih ya dari buku itu, yaitu ketika apa ya, ketika orang yang beneran mau belajar, itu nggak akan pernah puas ketika dia udah paham akan sesuatu. Jadi gini, eee, orang yang beneran mau belajar itu pasti nggak akan pernah merasa dia orang pintar gitu. mmm, Jadi ketika orang itu masih terus belajar, gini, mungkin agak diubah dikit ya kata-katanya, tidak nggak apa-apa oke ya. Jadi kayak, ya poin utama dari buku itu adalah, kita sebagai manusia nih ya, mhm, kita selama hidup
harus terus belajar gitu. Dan belajar itu kan, setelah aku baca buku itu ya, aku paham bahwa kita belajar itu nggak mesti di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan, banyak banget caranya. Mungkin dari sosial media atau dari pengalaman, karena kan sebenarnya banyak orang bilang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, bukan? Iya, Benar banget, gitu. bener. Nah, itu salah satu buku yang memorable buat aku. Kalau Mbak Arda ada nggak kira-kira? Ah, tadi menarik ya. Jadi kalau, orang yang mau belajar selalu merasa selalu haus gitu ya. Haus, Nah itu nggak lapar tapi. nggak lapar ya? Mbak Arda lapar? Lapar. Gimana? Harus sekarang? Jadi kita bisa makan dulu. Iya. Jadi, ada buku yang juga relate yang pernah aku baca itu judulnya Think Again. Nah, itu aku pernah mau baca tuh, Think Again. Nah, cuman masuk wishlist doang. harus itu ada bukunya di Di perpus ada perpustakaan. ya, di rak nomor 147 Oh Tuhan, iya ya, kayaknya pengembangan ya. diri Soalnya ya. itu kan rata-rata buku aku hafal soalnya. Oh iya. Iya, nanti Jadi boleh dicek langsung mungkin. Bukan begitu bener? Nah, oke. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya, Think Again. Jadi di sana itu dijelaskan, ini yang menarik juga ya, kayak kita ada kesamaan sama-sama haus belajar. Di sana disebutkan bahwa berpikirlah sebagaimana ilmuwan berpikir. Betul. Nah, bagaimana emang ilmuwan berpikir itu? Jadi ilmuwan itu ketika meresearch, kemudian hasilnya ada, dia mempertanyakan hasilnya. Bukan apa ya, pasti dia mempertanyakan lagi kan, bukan apa bahasanya, Ya, selesai di langsung ya sana. betul, Ya, itu maksud tidak aku. selesai di sana, tapi dia mempertanyakan sehingga muncul lagi hipotesis lagi. Begitu diuji, muncul lagi hipotesis lagi. Mhm, Begitu seterusnya, dia akan senantiasa meragukan, artinya bukan karena dia lemah gitu ya, tapi dia, mencoba untuk mencari hakikat kebenarannya, betul. gitu, dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Itu yang pernah aku baca gitu. Jadi, itu salah satu buku yang, oke, inilah adanya gitu ya. Jadi itu mungkin bisa disikapi dengan banyak kondisi gitu ya. Bagi saya yang penyuka belajar, sejujurnya di Usia, usia di sekarang ini, iya, semangat untuk belajar itu masih luar biasa gitu ya. Bagaimana walaupun tadi Aksa bilang, bahwa belajar tidak hanya studi lanjut S1, S2, S3 gitu ya. betul, Tapi hal-hal baru itu bagi saya juga, mempelajari mhm, karakter seseorang, itu juga mempelajari ya, bukan mendiskusikan orang betul. gitu ya. Ghibah itu namanya. Betul, seperti ini mungkin datang podcast ke American Corner ya. Ini aku sebenarnya gak nyangka banget teman-teman, kayak Mbak Arda ini mau untuk diajak podcast. Kenapa nih? Alasan kenapa Oh, mau aku ajak podcast di American Corner itu kenapa nih? memang ada alasan untuk menolak? Nah, Nah, itu oke, ya. Jadi, selama kita bisa, mengobrol dan, obrolannya tuh produktif, berbicara tentang hal-hal yang kita sama-sama sukai gitu, itu rasa-rasanya, puas gitu ya, puas. heeh. Jadi Ada ini ya, ada source of connection lah di situ. apa itu? Kayak ada apa ya, sumber koneksi. Jadi maksudnya ketika kita ngobrol itu kita nggak cuma bercanda untuk hal-hal yang random gitu, tapi kayak Iya, kita ada suatu topik yang bisa kita bahas gitu, yang betul. mana itu bisa apa ya, memberikan sebuah Insight hubungan baru ya, ya. iya betul lah, saling paham gitulah intinya. Agak-agak sulit mendefinisikannya mungkin. Karena Oke. kalau menurut aku, eee, itu sih bener kayak, aku menganggapnya ya, Mbak kan milenial nih, Mmm, aku Gen Z. Nah, aku mikir kita itu bukan saling berkompetisi gitu, tapi kayak ya saling belajar itu. saling Karena kan melengkapi ya. iya betul, Mmm. karena kan, eee, Mbak ini kan pasti udah duluan hidup nih daripada aku, Gen Z kan. Oke, oke, oke. Pasti pengalamannya lebih banyak dong, dan itu yang sebenarnya hal yang nggak bisa aku dapat walaupun aku mungkin udah belajar banyak gitu misalkan. Nah, di situ Betul. posisinya ya aku juga harus tetap menghormati atau me-respect Mhm. orang-orang yang mungkin lebih tua dari aku Iya, gitu. Itu iya. salah satu hal yang penting di zaman sekarang ya. Bener Mhm. bener nggak nih? Betul, betul. Tapi aku boleh nanya nggak? Boleh Tadi boleh. kan di usia di 2021 ya, Ya, 1 buku. Tapi sebenarnya aku mau nanya, minat Gen Z terhadap membaca itu kalau menurut Aksa seperti apa ya? oke, pertanyaan menarik ya. Menarik banget bagi aku karena gini ya, untuk definisi buku itu sorry,
untuk mendefinisikan membaca itu kan macam-macam ya. Kalau aku membaca itu nggak cuma membaca buku. Kita bisa membaca artikel, bisa membaca sebuah threads, tahu threads kan? Tahu. Thread yang di Twitter atau di X itu. Iya. Utas lah, bahasa Indonesia utas. Nah, itu kan juga termasuk bacaan kan gitu. Atau baca sebuah laporan dan semacamnya, itu termasuk bacaan. Nah, kalau dari aku lihat interestnya Gen Z itu lebih ke membaca tapi apa ya, sumbernya itu bukan buku gitu. Tapi bagi aku itu bukan sebuah hal yang salah gitu. Karena kan kita sebagai generasi yang lahir di teknologi lagi peak-peaknya ya, kayak lagi gencar-gencarnya banget, kita lebih nyaman baca di sosial media gitu. Wow, ya. Sebuah post yang ada sebuah sumber informasi di situ, sebuah thread atau utas itu sendiri tadi, yang mana itu pasti lebih menjurus ke apa yang kita minatin. Betul. Gitu. Iya kan tadi clue-nya ya minat membaca. Kalau Betul. berbicara minat tuh sesuatu yang sangat subjektif ya. Subjektif. Sama kayak cantik itu kan juga sama ya, Iya, sangat subjektif. betul. Nah, kalau misalnya tadi oke membaca sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus kan ada tuh penelitian gitu ya bahwa minat bacanya itu sangat rendah. Nah, kalau menurut Aksa gimana? Oke, ada ya aku juga sempat baca sih, Mbak. Jadi emang minat baca di Indonesia tuh cukup kurang ya. Ya mungkin lebih ke memprihatinkan mungkin ya kalau dilihat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebenarnya itu kan balik lagi itu jadi indikasi bahwa apa ya, membaca itu kan pasti bakal langsung berkesinambungan dengan pendidikan toh. Jadi kayak karena minat baca rendah, otomatis sumber dayanya juga ya probably itu rendah juga. Nah itu sebenarnya itu challenge dari kita juga sih. Sebenarnya kayak challenge utamanya itu di apa ya, generasi muda di Indonesia lah. Dan itu sebenarnya yang menurut aku nih ya, menurut aku pemerintah itu harus gimana ya, mendorong kita gitu loh. Oke. Tapi menurut aku ya. ke depannya positif sih. Jadi maksudnya kayak seiring berjalannya waktu aku yakin dan aku percaya nanti bakal naik gitu. Karena kan kita juga semakin kesini juga semakin menjadi negara maju ya katanya ya. Katanya ya. Ya kita wujudkan lah ya, kita bisa Banyak apa kalau banyak kata univ Mbak juga Nana. kan udah yang masuk top 100. Oke. Ini kalau nggak salah ya teman-teman. Mohon dikoreksi nih, mohon maaf banget kalau nggak salah nih. Tadi terkait membaca itu tidak kemudian letterluck objeknya yang dibaca itu buku gitu ya. Sebenarnya di agama kan juga nggak apa-apa ya, sedikit apa-apa, ya, nggak apa-apa. sedikit. Jadi ada Kan jadi resource, jadi sumber, Oh jadi iya, reference. oh iya. Jadi ada kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah. Yang di sana di ayat itu tidak dijelaskan Iqra kitabu, Iqra apa gitu ya, tidak dijelaskan. Kenapa? Karena menurut pribadi ya, mohon maaf bukan ahli tafsir. Jadi menurut pribadi saya, Tuhan itu memberikan kesempatan yang luas bagi kita untuk membaca. Membaca itu tidak serta-merta dipahami gerakan mata untuk hanya tulisan saja, tidak. Tapi bagaimana kita memahami alam semesta, ciptaannya gitu-gitu ya. Betul. Udah cukup sampai situ kayaknya ya kalau Iqra ya. Nah, terus Jangan tadi terlalu jauh ya berarti. jangan nanti dakwah jadinya konten Betul. dakwah. Nah, kemudian tadi menyambung tentang minat membaca. Aku sempat sebelum ke sini ya, sempat aku lihat tuh. Prepare dulu berarti ya, Mbak. Prepare data lagi kan. Kalau Iya. data harus ini ya, prepare. Nah, di aplikasi di HP-nya Aksa ada aplikasi membaca nggak? Aplikasi membaca ya. Sebenarnya Sebenarnya nggak di HP sih. Oh gitu ya. Aku pakainya aku ada aplikasinya, cuman di tab. Apa Jadi itu? Gramedia. Gramedia. Aduh nggak apa-apa nih sebut ya. Oh nggak ditit Nggak gitu apa-apa, ya, nggak apa-apa. dimunculin. Oke, jadi apa nih yang kaum-kaum Gen Z ini apa aplikasi? Kan ada Webtoon ya. Iya. Nah, Webtoon, kemudian ada Wattpad. Kebetulan yang di HP saya itu ada Webtoon sama Vizo. Oh. Nah, coba kita lihat download-nya. Kalau kita mau download itu kan terlihat berapa kali dia di-download. Nah, untuk aplikasi Webtoon dan Wattpad itu up 100 juta.
Oke. So, jadi, kemudian ada lagi di bawahnya, ada Vizo, kemudian ada Noveltune, ada Mangatune, itu masih 10 juta. Hmm. Kemudian, perpustakaan ini yang coba diakomodir oleh perpustakaan gitu. Oke Oke, oke. Gen Z, clue yang kedua adalah selain dia aksesibilitas, dia juga menginginkan sesuatu yang berbau teknologi ya. Nah, salah satunya dengan dibuatnya aplikasi membaca ini tadi ya, apa namanya yang udah aku sebutkan tadi. Lalu Vizo, Vision, nah itu ya. Webtoon Nah gitu. ini yang dicoba untuk, apa namanya, dicoba dibuat oleh oleh perpustakaan. Ada Oke. Ipusnas, tahu Ipusnas? Pusnas tahu, cuman Nah, kayaknya aku belum pernah make sih. belum ya? Nah Iya. Ipusnas itu juga jadi ada 1 juta yang download, kemudian ada Shiyocha. Si Shiyocha ini yang aplikasi membaca yang untuk DIY. Khusus daerah istimewa No no, Yogyakarta artinya berarti? dia yang Oh, gitu. si ini ya, bukan founder sih, yang create lah, yang create Iya, platform tersebut ya? heeh, Shiyocha itu Oke. juga satu juga. Kemudian ada iPerpusDikbud, itu juga ada 10 ribu. Kalau tadi Aksa, bilang Gramedia, iPerpus Gramedia itu ada 100 ribu. 100.000. Lainnya itu under 1.000. Mohon Oke. maaf, jadi sebenarnya kalau Vizo itulah, dia memang, fiksi gitu ya, banyaknya fiksi. Tapi kalau kamu mau coba lebih lebih beragam lagi bacaannya, tidak hanya fiksi, kalian bisa coba aplikasi yang dari perpustakaan-perpustakaan. Oke. Itu koleksinya lebih beragam, Di lebih dari di sini fiksi. ada dong pastinya? Ada dong, kan kita punya Kubuku salah sebut perpustakaan UMI, e-book perpustakaan Ibu UMI. perusahaan UMY, Mhm. oke. Menarik banget sih. Soalnya dari tadi aku dengar penjelasan Mbak Arda itu pasti ngebahas point of view Mbak Arda sebagai milenial ya, yang sebagai pustakawan juga pastinya. Dan aku juga ya nangkep banyak banget sih. Salah satunya itu tadi yang apa namanya, ketika kita dulu, Mhm. bukan kita ya, maksudnya milenial itu belajar itu lebih sering ke perpustakaan gitu. Yang mana kita Gen Z itu kayak ya berkurang lah minatnya untuk perpustakaan Iya, gitu. karena dulu nggak ada jarang kafe, teknologi Jarang. juga tidak secanggih ini Heeh, gitu kan, sehingga wajar ya, wajar. iya. Oke. Menarik 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 pembahasan kita pada hari ini. Mungkin Mbak Arda ada kesan pesan nih, kenapa, eee, kesan pesan kenapa kita ada dan kita ngobrol di sini gitu? Apa ya, mungkin buat Gen Z kayak berasa tua banget ya kalau ngasih Enggak enggak. pesan buat Gen Z gitu ya, eee, apa yang kalian suka itu, kalian bisa lakukan itu, tapi di balik yang kalian suka itu kan selalu ada resiko-resiko ya. Betul, Nah itu pesannya ini, jadi nggak pokoknya, apa-apa. kerjakan saja apa yang kalian sukai, kemudian tadi baca gitu ya, baca apapun, sekali lagi baca itu tidak selalu objeknya adalah buku gitu. Oke Baca alam semesta, baca ciptaan Tuhan, pelajari karakter orang, nah itu saya rasa itu bekal buat, kalian nanti menghadapi masa depan. oke, berarti poinnya baca ya? Iya. Karena itu pesan dari seorang milenial seperti Mbak Arda, dan aku Iya. cukup paham ya kenapa harus membaca gitu. Mhm. Dan mungkin gak perlu kita jelasin lagi karena kita udah bahas semuanya di podcast tadi. Ya, oke, I think it's enough Mbak Arda. Oke, terima It's such a kasih. great experience to talk with you. Ini mungkin bisa jadi bukan yang terakhir gitu kita ngobrol di sini. Mungkin ke depannya kalau kita ada waktu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, entah itu di Insyaallah. podcast atau di luar dari podcast Oke, gitu. insyaallah, siap. Oke, M-Corners, kita udah selesai ngobrol bareng Mbak Arda. Jadi sekian, itu aja podcast episode 3 tentang milenial dan Gen Z dan tentunya perpustakaan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.